Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk hari ini bertemu lagi dengan saya. Kita akan memulai perkuliahan hukum perusahaan gitu ya. Baik, pada pertemuan kedua ini, karena pertemuan pertama kemarin kita sudah menggunakan kesempatan kita untuk perkuliahan daring, gitu ya. Jadi untuk selanjutnya pertemuan perkuliahan akan saya lakukan dengan penyampaian materi melalui Sunan, begitu. Kemudian untuk presensi juga melalui Sunan yang sudah ada pada dashboardnya ya. Jadi untuk daftar hadir mahasiswa itu bisa diisi masing-masing oleh mahasiswa dan waktunya tentu dibatasi sesuai dengan waktu perkuliahan, jadwal perkuliahan gitu. Jadi untuk hukum perusahaan jam 10 sampai dengan 11.40 gitu ya. Begitu. Kemudian untuk hari ini kita akan melanjutkan pada materi hukum perusahaan yang selanjutnya, yaitu mengenai firma. Baik, saya mulai. Untuk pertemuan sebelumnya, kita kemarin sudah membahas mengenai hukum perusahaan gitu ya. Jadi ada pengantar hukum perusahaan, kemudian ada persekutuan perdata juga sudah kita singgung sedikit gitu ya. Nah, sebelumnya saya review dulu untuk pertemuan sebelumnya. Itu kan kita sudah tahu apa itu perusahaan, kemudian apa itu hukum perusahaan, itu kan kita sudah kemarin sudah saya jelaskan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini bisa buka catatannya kembali minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang selanjutnya, yakni dari perkumpulannya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan bahwa persekutuan perdata itu kan diatur dalam pasal 16, 18 sampai dengan 1652 KUH Perdata gitu ya. Nah, di dalam pasal tersebut ada juga diatur mengenai hal lain, yakni persekutuan firma dan juga CV gitu. Jadi selain ada persekutuan perdata, kita juga akan berbicara tentang firma dan juga CV yang diatur juga dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata gitu. Kemudian ketika kita berbicara kemarin tentang persekutuan perdata, kita sudah tahu bahwa dalam persekutuan perdata pada intinya adalah suatu usaha bersama yang diawali dengan perjanjian antara dua orang atau lebih gitu ya. Kemudian di situ para pihak saling memasukkan sesuatu atau invert gitu. Kemudian di situ tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau kemanfaatan gitu dari hasil usaha bersama tadi gitu. Itu persekutuan perdata. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang firma, sebenarnya firma dan CV ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan perdata, atau bahkan beberapa literatur mengatakan bahwa firma dan CV ini kepanjangan atau terusannya dari persekutuan perdata gitu. Namun tetap di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini kita akan mempelajari untuk minggu ini. Kita akan berbicara tentang firma, kemudian untuk minggu depan kita akan membahas mengenai CV. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas mengenai firma gitu ya, yang mungkin kemarin belum saya sampaikan, pada dasarnya perusahaan atau badan usaha itu menurut statusnya itu dibedakan menjadi dua gitu. Jadi ada yang berbadan hukum dan ada yang bukan badan hukum atau tidak berbadan hukum gitu. Jadi kita kalau misalkan berbicara tentang perusahaan, menurut statusnya itu dibedakan dua ini gitu. Kemudian apa saja kalau berbadan hukum? Nah, berbadan hukum ini contohnya PT, perseroan terbatas gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak PT di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Kemudian ada koperasi.
koperasi ini juga bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Kenapa berbadan hukum? Karena jelas gitu ya, ada ininya, pendaftaran dan lain-lain, kemudian pemisahan harta gitu dan lain-lain. Kemudian ada persero, kemudian ada perum. Nah, kemudian untuk yang bukan badan hukum, ini contohnya adalah usaha perseorangan, PP, persekutuan perdata yang kemarin dua minggu lalu mungkin ya sudah kita sampaikan gitu. Kemudian firma dan juga CV. Nah, ketika kita berbicara mengenai bentuk usaha yang bukan badan hukum atau tidak berbadan hukum gitu ya, biasanya ini tuh usaha bersama yang skalanya itu belum begitu besar. Dan juga orang yang diajak bekerja sama itu biasanya orang-orang terdekat kita atau orang yang sudah kita kenal gitu ya, kerabat, keluarga, teman gitu. Jadi skalanya masih kecil, belum besar gitu. Jadi badan usaha yang bukan badan hukum ini lebih simpel, lebih skalanya lebih kecil, kemudian orang-orang yang terlibat atau pihak yang diajak kerjasama ini juga merupakan orang terdekat gitu. Kayak kemarin saya contohkan persekutuan perdata itu bisa teman-teman kampus atau kemudian keluarga, kerabat, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa firma, kemarin kan kita sudah bahas persekutuan perdata ya, persekutuan perdata. Kemudian firma itu juga merupakan badan usaha yang bukan badan hukum. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara mengenai firma, apa sih firma gitu? Kalau firma itu biasa disingkat dengan FA gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin menemukan ada usaha namanya FA Slamet gitu atau FH Jaya Makmur. Nah, itu nama-nama dari firma gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa cari di jalan ketemu FA apa. Nah, itu firma apa namanya gitu. Nah, dasar hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada di pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Itu jelas gitu. Di situ ada juga persekutuan perdata dan juga CV diatur dalam pasal-pasal tersebut gitu. Nah, kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terutama khususnya ini diatur dalam pasal 16 sampai 18, kemudian pasal 22 sampai dengan 35 gitu. Jadi dalam KUH Dagang, jadi nanti teman-teman bisa sambil ini juga ya baca-baca juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena itu juga yang akan menjadi dasar kita untuk belajar hukum perusahaan gitu. Nah, di pasal 16 sampai dengan 35 itu akan membahas mengenai firma dan juga CV gitu. Jadi nanti teman-teman bisa membaca mana yang peraturan yang firma, kemudian mana yang peraturan yang CV gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengertian sendiri dalam pasal 16 itu dikatakan bahwa yang dinamakan dengan persekutuan firma atau pengertian firma itu adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa firma dan CV sendiri ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah kepanjangannya atau lanjutannya dari persekutuan perdata gitu. Itu termasuk dari persekutuan perdata. Namun tetap ada perbedaan begitu. Jadi kita dalam pasal 16 KUHD, pasal 16 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengertiannya pun langsung merujuk pada tiap-tiap persekutuan perdata. Jadi persekutuan firma itu juga berasal dari persekutuan perdata. Di mana tadi persekutuan perdata
seperti yang saya review di awal, bahwa persekutuan perdata unsurnya itu ada dia diawali dengan perjanjian, kemudian ada inburn atau masukan di situ, kemudian ada tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan gitu, yaitu persekutuan perdata. Yang kemudian persekutuan perdata, tiap-tiap persekutuan perdata tersebut didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama gitu. Jadi di sini ciri-ciri firma ini yang teman-teman harus ingat adalah dengan nama bersama. Nah, itu harus digarisbawahi. Jadi kalau kita berbicara persekutuan perdata kemarin sudah tahu, kemudian firma di sini cirinya apa? Dengan nama bersama. Gitu. Kemudian ada juga pengertian lain bahwa firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, di mana tiap-tiap sekutu atau firman. Jadi di sini firman itu sekutu atau disebut dengan firman gitu kan, atau orang-orang yang ada dalam firma itu disebut firman, yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara renteng dan tanggung menanggung gitu. Jadi dari pengertian ini, kalau ini pengertiannya lebih jelas gitu ya. Jadi pengertian ini tuh menunjukkan bahwa ada persekutuan, kemudian membentuk perusahaan dengan nama bersama tadi, ciri firma nama bersama, kemudian di mana di situ sama-sama mengikatkan diri dengan pihak ketiga, kemudian saling bertanggung jawab secara renteng gitu ya. Itu pengertiannya. Dari pengertian di atas tadi, kita bisa tahu bahwa unsur-unsur firma itu ada 3. Nah, unsur-unsur firma yang pertama yaitu menjalankan usaha bersama, jelas tadi. Jadi ketika mereka itu firma, para sekutu ini bersatu gitu, persekutuan, mereka itu menyelenggarakan perusahaan, berarti kan menjalankan usaha bersama gitu ya. Yang kedua kemudian dengan nama bersama, jelas tadi yang saya katakan bahwa ciri firma yang paling jelas terlihat adalah dengan nama bersama. Jadi beberapa sekutu ini menjalankan usaha bersama dalam satu wadah nama bersama gitu. Kemudian tanggung jawab sekutu itu secara pribadi atau keseluruhan. Nah, ini 3 unsur ini merupakan unsur mutlak yang menjadikan firma itu suatu persekutuan perdata yang khusus gitu. Jadi 3 unsur ini memang harus ada gitu ketika kita berbicara mengenai firma gitu. Jadi tidak boleh hanya 1, hanya 2. Nah, 3 ini adalah unsur mutlak ketika kita berbicara tentang firma gitu. Kemudian jelas menjalankan usaha bersama gitu dengan nama bersama dan di bawah nama bersama, di bawah satu nama gitu ya. Kemudian tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan. Nah, ini yang akan saya jelaskan selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan? Nah, tanggung jawab di sini maksudnya adalah di samping harta kekayaan firma, harta kekayaan pribadi masing-masing pendiri juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban firma terhadap pihak ketiga. Maksudnya apa? Di sini, jadi ketika kita menjalankan perusahaan ya, tentunya kita akan ada hubungan dengan pihak ketiga, hubungan hukum dengan pihak ketiga. Atau katakanlah ketika kita menjalankan suatu firma, itu pasti ada untung, ada rugi gitu. Ketika terjadi rugi gitu ya, kemudian yang itu misalkan hutang gitu, atau mungkin digugat dan lain-lain, nah itu tanggung jawab dari semua anggota firma itu tidak hanya pada harta firma saja. Jadi kan ketika
kita mendirikan sebuah firma gitu ya, tentu ada kas. Di situ ada harta firma gitu ya, harta bersama yang di dalam firma itu gitu. Namun ketika terjadi misalkan kerugian atau mungkin masalah dengan pihak ketiga gitu yang mengharuskan itu firma membayar, misalkan gitu membayar. Nah, itu ketika misalkan harta firma itu sudah tidak cukup, nah itu bisa menggunakan harta pribadi masing-masing pendiri. Jadi masing-masing dari sekutu firma ini bisa menggunakan harta pribadinya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tadi gitu. Jadi tidak hanya pada harta firma, harta bersama firma saja atau kas firma, tapi juga menggunakan harta kekayaan pribadi masing-masing gitu. Nah, ini disebut dengan tanggung renteng gitu. Jadi tanggung jawabnya jelas gitu. Nah, besarannya seberapa sih Bu gitu ketika menggunakan harta pribadi gitu. Dalam beberapa pasal gitu ya mengatakan bahwa sebenarnya bisa diatur di awal ketika perjanjian gitu, pendirian, dalam akta pendirian, bahwa ketika misalkan harta pribadi yang dimasukkan nanti untuk menyelesaikan tanggung jawab ketika terjadi suatu masalah itu sesuai dengan pemasukan gitu ya, misalkan sesuai si A bergabung dengan firma, suatu firma gitu, kemudian dia memasukkan harta di situ modal misalkan 100 juta. Nah, itu bisa dihitung bahwa nanti ketika dia tanggung jawab, dia bisa dalam perjanjian awal gitu ya, dia hanya nanti mengeluarkan sebesar, ketika terjadi masalah, mengeluarkan sebesar modal yang dia masukkan di awal gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi itu jelas, tanggung jawab itu jelas. Jadi ketika tadi kita berbicara unsur-unsur firma, menjalankan usaha bersama, kemudian ada nama bersama dalam satu nama gitu ya. Kemudian tanggung jawab ini jelas, dia tanggung renteng. Jadi bukan hanya misalkan harta kekayaan firma, misal harta kekayaan firma itu kurang untuk membayar kewajiban yang terjadi, maka harta pribadi sekutu firma ini juga digunakan gitu. Kemudian bagaimana pendiriannya gitu. Nah, mengenai pendirian di sini ada 3 tahap ya. Kalau misalkan kita persingkat itu ada 3 tahap, di mana tahap pertama itu pembentukan atau pendirian gitu. Pembentukan ini pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pendirian atau pembentukan firma itu harus dilakukan secara otentik gitu. Jadi harus melalui suatu perjanjian tertulis yang menunjukkan kesepakatan di antara para pendirinya untuk mendirikan usaha firma gitu ya. Jadi jelas di sini harus otentik. Jadi harus berupa perjanjian secara tertulis, di mana perjanjian itu berisi tentang kesepakatan para pendiri ini untuk mendirikan suatu firma. Yang itu ditunjukkan atau perjanjian otentik itu disebut dengan akta pendirian firma gitu. Jadi dari peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum dagang gitu ya, itu jelas bahwa pembentukan firma harus ada akta pendirian firma gitu. Namun di sini ada beberapa pendapat gitu, atau mungkin ini ya faktanya di masyarakat gitu. Ada beberapa yang menegasikan jadi keharusan membentuk atau mendirikan firma secara otentik atau harus ada perjanjian tertulis ini itu tidak mutlak gitu. Ada beberapa pendapat seperti itu. Jadi
beberapa pendapat itu mengatakan bahwa yang penting ada kesepakatan gitu. Yang penting sudah ada perjanjian, mau itu lisan, mau itu tertulis gitu. Karena ketika lisan pun itu sudah merupakan kesepakatan gitu. Jadi tidak harus pendirian itu berupa perjanjian tertulis gitu. Namun pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya itu memang harus tertulis. Kalau menurut saya ya, memang harus tertulis. Kenapa? Ini itu berhubungan dengan pihak ketiga gitu. Ketika kita berhubungan, ada hubungan hukum dengan pihak ketiga, ketika ada perjanjian tertulis, ada akta pendirian firman gitu, jelas buktinya itu akan jelas gitu. Jadi ada bukti tertulisnya, ada otentiknya bahwa oh ini firma didirikan dengan akta pendirian firma tertanggal ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian untuk memperjelas adanya hubungan hukum dengan pihak ketiga gitu ya, itu menurut saya memang harus dilakukan secara otentik gitu. Kemudian pendaftaran yang kedua, proses pendaftaran. Jadi setelah adanya pembuatan akta pendirian gitu ya, akta pendirian firma tadi, kemudian akta tersebut harus didaftarkan. Didaftarkan kemana? Didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah firma tersebut didirikan. Jadi ketika misalkan di Kudus, jelas didaftarkan ke Kepaniteraan PN Kudus. Jadi tadi ada akta pendirian firma yang berisi tentang kesepakatan para sekutu gitu ya. Kemudian kita selanjutnya akta tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan PN wilayah firma tersebut didirikan. Gitu. Nah, hal-hal yang perlu didaftarkan itu ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama tentu saja tadi akta pendirian, jelas akta pendirian yang didaftarkan. Kemudian ikhtisar resmi dari akta pendirian. Jadi ikhtisar resmi itu berisi nama, pekerjaan, tempat tinggal para sekutu. Jadi identitas para sekutu tuh jelas. Kemudian penetapan nama firma yang digunakan. Jadi nama firmanya apa? Jadi usaha bersama yang didirikan oleh para sekutu ini dalam satu wadah nama apa? Nah, itu juga disebutkan. Kemudian nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma dengan pihak ketiga. Ini merupakan pengecualian. Jadi walaupun firma itu menjalankan usaha bersama dengan nama bersama, tapi bisa ada pengecualian diatur di situ. Misalkan ada 5 sekutu, kemudian ada 1 sekutu yang dikecualikan untuk tidak ikut menandatangani perjanjian misalkan firma dengan pihak ketiga gitu. Dan itu pengecualian yang itu memang harus diatur di awal begitu. Kemudian yang keempat, ikhtisar resminya ini berisi tentang saat dimulai dan berakhirnya persekutuan firma tadi gitu. Jadi di dalam ikhtisar resmi itu juga diatur mulainya kapan firma ini, mulainya kapan didirikan, kemudian mau berakhir kapan. Nah, itu biasanya sudah diatur gitu. Kemudian proses yang ketiga, yang terakhir ini adalah pengumuman. Nah, pengumuman sendiri, ikhtisar resmi dari akta pendirian, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ini tercantum dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi jelas ketika sudah dibentuk, ada akta pendirian firma, kemudian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah tersebut, kemudian ikhtisar resmi itu harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu proses-proses dari pendirian firma. Jadi itu tahap-tahapannya seperti itu.
Kemudian kita akan berbicara mengenai organ atau di sini ini ya, yang termasuk atau yang ada di dalam firma itu apa? Persekutuan firma itu tidak membedakan para pengurusnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara firma itu antara sekutu yang satu dengan sekutu yang lainnya itu sama saja kedudukannya. Tidak ada tingkatan di sini gitu. Kalau misalkan kita nanti berbicara mengenai PT perseroan terbatas itu kan di dalamnya itu kan ada direksi, ada pemegang saham, ada RUPS gitu-gitu ya. Itu ada beda-bedanya. Sedangkan persekutuan firma ini tidak membedakan para pengurusnya, semua sekutu sama gitu. Yang ada ini adalah pengurus firma, tetapi dapat saja diperjanjikan bahwa di antara sekutu firma tersebut terdapat sekutu yang dikecualikan. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, itu biasanya sudah ditentukan di dalam tadi ikhtisar resmi yang didaftarkan ke Kepanitraan PN. Jadi dari awal itu sudah ditentukan bahwa sekutu A misalkan dikecualikan untuk apa? Untuk tidak menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga gitu. Nah, sekutu persekutuan firma sekutu dalam firma ini disebut dengan sekutu komplementer atau sekutu aktif. Karena apa? Di sini semua sekutu kedudukannya sama, tidak ada yang pasif, semua aktif gitu ya, semua sama. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama kecuali ada pengecualian yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian mengenai pembubaran sendiri, seperti tadi pun dalam pendirian pun kita juga sudah harus mencantumkan kapan dimulainya firma, kemudian kapan berakhirnya firma. Nah, pembubaran firma atau berakhirnya firma ini diatur dalam pasal 31 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca kembali itu yang kemudian disimpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi alasan berakhir atau bubarnya suatu firma gitu. Nah, 3 hal itu apa? Yang pertama, telah ditentukan dengan atau oleh perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar. Jadi jelas tadi di awal ketika mendirikan harus sudah ditentukan oleh dalam perjanjian atau akta pendirian kapan berakhirnya firma ini gitu. Itu alasan pembubaran berakhir. Jadi ketika waktu sudah selesai berarti firma juga berakhir. Kemudian telah berakhir waktunya. Nah, ini kan sama saja seperti yang kedua itu ya, berarti sudah berakhir waktunya gitu. Jadi ketika memang sudah berakhir waktunya berarti firma tersebut dibubarkan atau berakhir gitu. Kemudian ada juga hal lain yakni mengenai lepasnya tanggung jawab para sekutu. Ini misalkan mengundurkan diri, meninggal atau pilotnya para sekutu. Gitu. Jadi ketika misalkan ada salah satu sekutu yang kemudian dia pilot, itu biasanya firma dibubarkan. Kemudian membentuk firma baru gitu. Jadi ketika misalkan salah satu dari sekutu itu kok dia itu mengundurkan diri, meninggal, itu biasanya tidak bisa dilanjutkan. Firma itu tidak bisa dilanjutkan kembali. Bisa juga misalkan selain mengundurkan diri, meninggal atau pilot gitu, bisa juga diberhentikannya salah satu sekutu, itu juga bisa menjadi alasan untuk pembubaran firma atau berakhirnya firma itu sendiri gitu. Ini teman-teman coba baca lagi pasal 31 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu ya. Kemudian
Selanjutnya mengenai penamaan. Nah, penamaan ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi juga, bahwa firma ini unsur yang paling mutlak adalah ada dalam nama bersama gitu. Ada dalam satu wadah nama bersama. Nah, penamaan ini tuh bebas asalkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bisa misalkan ada 5 sekutu di dalam satu firma, kemudian firmanya itu menggunakan salah satu nama sekutu gitu. Misalkan ada Budi, Adi, Andi, di situ terus siapa gitu ya. Bisa menggunakan kemudian firma itu dinamakan FA Budi gitu. Nah, itu bisa gitu. Asalkan disepakati oleh semua sekutu. Jadi pemilihan namanya itu bebas. Yang penting tadi tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, dan juga ketertiban umum gitu. Saya rasa teman-teman di sini sudah paham lah ya, yang tidak melanggar undang-undang, kemudian kesusilaan dan ketertiban umum itu seperti apa. Itu pasti sudah paham gitu. Kemudian bagaimana ketika firma bubar? Apakah nama bersama tersebut digunakan untuk firma baru? Boleh gitu kan. Boleh tidak sih nama bersama tersebut dipakai untuk firma baru? Nah, nama dari suatu persekutuan firma yang telah bubar dapat dipakai untuk firma baru. Namun ketentuannya harus seperti ini. Ada 3 ketentuannya. Harus ada persetujuan dari bekas sekutu yang namanya dipakai. Kemudian apabila bekas sekutu atau mantan sekutu tadi sebelum firma yang telah dibubarkan tadi meninggal, maka harus persetujuan dari ahli waris. Jelas ya. Kemudian penggunaan dan persetujuan itu harus dinyatakan dalam akta notaris. Jadi harus otentik, jelas gitu, tertulis. Kemudian kemudian harus tetap didaftarkan kembali nama tersebut dengan bukti tadi akta notaris yang menyatakan bahwa penggunaan dan persetujuan nama dari firma yang telah dibubarkan gitu. Jadi boleh menggunakan nama firma dari firma yang sudah ada sebelumnya atau sudah dibubarkan sebelumnya dengan ketentuan-ketentuan ini. Kemudian firma di muka pengadilan gitu ya, di muka hukum, firma itu dapat menggugat. Firma dapat menggugat karena tadi ada hubungan dengan pihak ketiga, jadi pasti ada perjanjian, kemudian misalkan ada terjadi one prestasi di kemudian hari gitu. Firma dapat menggugat. Firma juga dapat digugat. Ya, ini firma dapat menggugat dan firma dapat digugat. Ketika firma digugat, itu pihak ketiga boleh memilih gugatan yang ditunjukkan kepada firma. Bisa salah satu firma sekutu, bisa beberapa orang bisa beberapa orang sekutunya gitu. Jadi si pihak ketiga yang penggugatnya ini itu bisa memilih atau mengajukannya itu misalkan dengan di satu firma itu ada 5 A, B, C, D, E gitu. Misalkan pada A gitu karena memang dia misalkan perjanjiannya atau hubungan hukumnya itu dengan A gitu. Bisa dengan juga misalkan tergantung hubungan hukumnya gitu antara pihak ketiga dengan si sekutu tersebut gitu. Itu firma di muka pengadilan atau di pengadilan gitu. Kemudian ini ketika kita berbicara mengenai firma yang tadi kita ada sekutu, yang dimana sekutu itu sekutu komplementer atau sekutu aktif gitu ya, itu ada hubungan ke dalam dan ada hubungan keluar. Maksudnya apa hubungan ke dalam dan hubungan keluar? Nah, hubungan ke dalam ini kan antara para sekutu gitu ya di dalam satu firma itu. Kemudian untuk hubungan keluar ini lebih ke pihak ketiga gitu, di luar sekutu-sekutu dalam suatu firma itu gitu. Nah, hubungan sekutu yang ke dalam atau antar
para sekutu ini, itu setiap sekutu memutuskan dan menetapkan anggaran dasar sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma. Gitu. Jadi tiap sekutu ini jelas. Jadi dalam firma itu nanti ada anggaran dasar gitu ya, yang menjadi dasar suatu firma, yang itu disusun oleh setiap sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma gitu. Nah, kemudian yang kedua, setiap sekutu berhak melihat dan mengontrol pembukuan firma gitu. Jadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa kedudukannya sama, maksudnya semua sekutu itu punya hak yang sama, jadi semua sekutu itu juga berhak melihat dan mengontrol pembukuan firma. Jadi tidak ada sekutu yang dibedakan untuk tidak boleh melihat pembukuan, atau misalkan ini ya perkembangan atau ini kas firma gitu, perkembangan kekayaan firma itu tidak boleh, itu nggak bisa. Jadi semua sekutu itu sama, boleh dan berhak melihat dan mengontrol seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap sekutu memberikan persetujuan jika firma menambah sekutu. Jadi ketika misalkan bisa jadi di berjalannya firma gitu ya, kemudian ada sekutu yang ingin menggabungkan diri dengan suatu firma tersebut. Nah, itu penggabungan diri dari atau menambah sekutu ini itu harus disetujui oleh setiap sekutu. Jadi tidak bisa hanya salah satu sekutu saja yang menyetujui langsung masuk penambahan sekutu, tidak bisa, harus semua setuju gitu. Kemudian penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam anggaran dasar. Maksudnya di sini apa? Tadi kan walaupun sekutu itu sama kedudukannya, tapi kan ada pengurus firma. Pengurus firma ini kan yang bertanggung jawab, misalkan tadi pembukuan gitu ya, kemudian dan tanggung jawab lainnya. Nah, ini tuh bisa digantikan kedudukannya asalkan diatur dalam anggaran dasar. Jadi semua itu harus diatur dalam anggaran dasar. Jadi jelas ketika suatu firma berdiri, ada anggaran dasar yang mengatur mengenai bagaimana firma tersebut, bagaimana istilahnya berjalannya firma tersebut nanti gitu ya. Itu untuk hubungan ke dalam. Jadi untuk hubungan antara sekutu satu dan yang lainnya di dalam suatu firma gitu. Nah, untuk hubungan keluar atau hubungan antar sekutu dengan pihak ketiga gitu, jadi antara firma dengan pihak ketiga. Nah, ini sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga bagi kepentingan pihak ketiga atas dasar perjanjian. Jadi walaupun misalkan sekutu itu sudah keluar dari suatu firma, tetapi dia sebelumnya ada perjanjian dengan pihak ketiga yang kemudian di kemudian hari itu ada pelanggaran gitu, misalkan ada wan prestasi atau PMH gitu, itu masih bisa dituntut. Jadi keluarnya dia atau dikeluarkan atau diberhentikannya dia gitu misalkan ya dari firma itu tidak menghapuskan kewajiban dia untuk menyelesaikan hubungan hukum dengan pihak ketiga, karena dasarnya ini tadi perjanjian, sudah ada perjanjian, jadi tidak bisa langsung menghapuskan kewajiban dia gitu. Kemudian setiap pihak sekutu berhak mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangannya. Tadi pengecualian yang tadi saya sampaikan, ketika pendirian ada pengecualian gitu ya, ada sekutu yang dikecualikan untuk tidak ikut misalkan menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, itu berarti dia tidak bisa, tidak ada kewenangan. Kemudian yang ketiga,
yakni sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma yang dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena PMH tadi, tanggung renteng. Jadi walaupun misalkan terjadi suatu kerugian atau misalkan dituntut kemudian harus membayar gitu ya, walaupun yang melakukan perikatan ini adalah sekutu B misalkan, kemudian firma itu digugat, nah sekutu A itu juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan. Jadi ditanggung renteng. Jadi walaupun yang melakukan B, tapi ketika misalkan harta firma ini sudah habis, tidak cukup untuk membayar, itu juga harta pribadi A itu dapat digunakan untuk membayar. Nah, itu intinya firma, tanggung renteng. Itu jelas. Gitu ya. Jadi tadi sudah jelas ketika kita berbicara firma, unsurnya menjalankan usaha bersama dengan nama bersama dan tanggung jawabnya renteng. 3 unsur ini adalah unsur mutlak yang harus ada pada firma. Gitu. Tidak bisa dihilangkan salah satu. 3 tanggung jawab ini jelas harus mutlak harus ada. Gitu. Jadi usaha bersamanya ada, menjalankan perusahaan atau usaha bersama di bawah satu nama jelas, satu nama bersama gitu ya, dan tanggung jawabnya ini tanggung renteng. Jadi ketika terjadi suatu permasalahan atau misalkan kerugian gitu ya, harta kekayaan firma tidak cukup, maka harta pribadi dari masing-masing sekutu dimasukkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut gitu. Itu jelas gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara firma dengan persekutuan perdata seperti yang kemarin saya jelaskan gitu, atau bisa dikatakan bahwa ini loh kekhususan firma ini merupakan persekutuan perdata yang khusus gitu ya. Khususnya apa ya tadi yang setelah kita jelaskan bahwa kekhususannya itu ya tercermin dari 3 unsur mutlaknya tadi begitu. Begitu teman-teman materi firma yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya harap mungkin di sini teman-teman lebih paham mengenai firma gitu. Kemudian apa itu bedanya dengan persekutuan perdata yang kemarin kita sudah sampaikan gitu. Jadi teman-teman setelah ini bisa paham, oh firma ciri-cirinya, unsur-unsurnya apa, kemudian pendiriannya bagaimana, pembubarannya seperti apa yang alasan sebagai pembubaran firma itu apa. Nah itu sudah memahami gitu ya. Begitu teman-teman, untuk materi firma mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas penjelasan saya atau ada yang salah, silahkan bisa langsung disampaikan di grup atau bisa PM saya gitu, bisa chat ke WhatsApp, Bu tanya tentang ini, atau Bu tadi penjelasannya sepertinya salah gitu. Nah bisa disampaikan langsung ke saya seperti itu. Nah untuk minggu depan kita akan berbicara mengenai persekutuan komaniter atau CV. Jadi tadi salah satu dari badan usaha yang bukan badan hukum, tadi ada usaha perseorangan, PP, persekutuan perdata, firma, dan terakhir adalah CV. Nah CV itu nanti akan kita bahas minggu depan, di pertemuan minggu depan gitu. Selanjutnya nanti setelah CV kita akan lebih berbicara mengenai PT, koperasi, BUMN, dan lain-lain gitu. Saya rasa cukup materi untuk perkuliahan hari ini. Teman-teman, saya minta maaf kalau ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah. Itu ya, tetap semangat untuk teman-teman kelas hukum perusahaan. Untuk perkuliahan tatap muka maupun tatap maya melalui Zoom, mungkin
akan saya laksanakan kembali itu di akhir-akhir pertemuan sebelum UAS gitu. Jadi untuk sampai UAS ini kemungkinan memang saya sampaikan materi seperti ini saja terus gitu. Untuk tugas-tugas nanti juga akan menyusul. Jika memang ada tugas akan saya sampaikan melalui Sunan. Gitu ya teman-teman. Kemudian daftar presensi itu ada di Sunan setiap minggunya, teman-teman bisa langsung mengisi dan waktunya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, jam 10 sampai dengan 11.40. Gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap teman-teman di sini bukan hanya sekedar ngisi presensi di Sunan ya, tapi juga mendownload materi dan juga mempelajarinya. Begitu. Saya akhiri perkuliahan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.